Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan memaknai yaitu ayat ke-37 dari surat Al-Baqarah dengan acuan ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Adapun ayat 37 dari surat Al-Baqarah berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dulur-dulur seiman, menurut suatu pendapat, ayat ini merupakan tafsir dan penjelasan dari ayat lainnya, yaitu ayat Al-A'raf ayat 23, surat Al-A'raf ayat 23 yang berbunyi, Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya adalah, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Dulur-dulur seiman, hal ini diriwayatkan oleh Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Abul Aliyah, Ar-Rabi ibnu Anas, Al-Hasan, Qatadah, Muhammad ibnu Ka'ab, Al-Qurazi, Khalid ibnu Ma'dan, Atta Al-Qurazani, dan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Abu Ishaq As-Subai meriwayatkan dari seorang lelaki Bani Tamim yang menceritakan bahwa ia pernah datang kepada Ibnu Abbas lalu bertanya kepadanya, kalimat-kalimat apakah yang diberikan kepada Adam oleh Tuhannya? Ia menjawab, ilmu mengenai ibadah haji. Dulur-dulur seiman, Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Abdul Aziz ibnu Raf'i yang mengatakan bahwa ia telah menerima riwayat ini dari seorang yang pernah mendengar dari Ubaid ibnu Umair. Riwayat lain menyebutkan telah menceritakan kepadaku Mujahid dari Ubaid ibnu Umar yang mengatakan bahwa Adam berkata, wahai Tuhanku, dosa yang telah kulakukan ini merupakan suatu hal yang telah Engkau pastikan terhadap diriku sebelum Engkau menciptakan aku, atau sesuatu yang aku buat-buat dariku sendiri. Allah berfirman, tidak, bahkan itu adalah sesuatu yang aku takdirkan atas dirimu sebelum kamu diciptakan. Adam berkata, maka sebagaimana Engkau telah memastikannya atas diriku, karenanya ampunilah diriku ini. Ubaid ibnu Umar mengatakan bahwa yang demikian itulah makna dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 37 ini, yaitu yang artinya kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Dulur-dulur seiman, As-Saddi meriwayatkan dari orang yang menerimanya dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman dari ayat 37 surat Al-Baqarah ini, yaitu fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin. Artinya kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Disebutkan bahwa Adam alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, bukankah Engkau telah menciptakan diriku dengan tangan kekuasaanmu sendiri? Dikatakan kepadanya, memang benar. Adam berkata, dan Engkau telah meniupkan sebagian dari ruh ciptaanmu kepadaku.
Kemudian dikatakan kepadanya, memang benar. Adam berkata, dan ketika aku bersin, engkau mengucapkan, semoga Allah merahmatimu dan rahmatmu selalu mendahului murkamu. Dikatakan kepadanya, memang benar. Adam berkata, dan engkau telah memastikan terhadap diriku bahwa aku akan melakukan hal ini. Dikatakan kepadanya, memang benar. Adam berkata, bagaimanakah pendapatmu jika aku bertaubat? Apakah engkau akan mengembalikan diriku ke dalam surga? Allah menjawab, iya. Dulur-dulur seiman, hal yang semisal diriwayatkan pula oleh Al-Aufi, Sa'id ibnu Jubair, dan Sa'id ibnu Mabad dari Ibnu Abbas. Asar ini diriwayatkan pula oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya melalui hadis-hadis Ibnu Jubair dan dari Ibnu Abbas. Imam Hakim mengatakan bahwa hadis itu berpredikat sahih. Tetapi keduanya, maksudnya Bukhari dan Muslim, tidak mengetengahkannya. Demikian penafsiran As-Saddi dan Atiyah Al-Aufi. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim dalam bab ini telah meriwayatkan sebuah hadis yang serupa dengan hadis ini. Untuk itu dia mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Ali ibnul Husain ibnu Ishqaq, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Asim dari Sa'id ibnu Abbas Ar-Rubah, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Ubay ibnu Ka'ab, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya Rasulullah SAW pernah bersabda, artinya Adam alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah jika aku bertobat dan kembali? Apakah engkau akan mengembalikan diriku ke surga? Allah menjawab, iya. Yang demikian itulah makna firman dari kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, atau surat Al-Baqarah ayat ke-37. Dulur-dulur seiman, hadis ini berpredikat gharib ditinjau dari sanadnya. Di dalamnya terdapat inqita. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi ibnu Anas dari Abul Aliyah sehubungan dengan makna firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 37 ini, disebutkan bahwa sesungguhnya setelah melakukan kesalahan, Adam berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah jika aku bertobat dan memperbaiki diriku? Allah berfirman, kalau begitu aku akan memasukkan kamu ke surga. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian beberapa kalimat. Jadi tadi terjemahan daripada surat Al-Baqarah ayat 37 itu adalah sebagai berikut. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Jadi yang dimaksud beberapa kalimat itu adalah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 37 ini. Termasuk ke dalam pengertiannya itu adalah beberapa kalimat, ialah perkataan Adam yang disitir dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 23, di mana artinya adalah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yaitu surat Al-A'raf ayat 23. Dulur-dulur seiman, Ibnu Nujair meriwayatkan dari Mujahid yang mengatakan sehubungan dengan tafsir ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan beberapa kalimat itu, yaitu dalam ayat 37 surat Al-Baqarah ini, ialah sebagai berikut, yang artinya, ya Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Engkau. Maha suci Engkau
dengan memuji kepadamu, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Maka berilah ampun bagi diriku, sesungguhnya Engkau sebaik-baik penerima tobat. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Dengan memuji kepadamu, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Maka rahmatilah diriku, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Dengan memuji kepadamu, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Maka berilah ampunan kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Maka Allah berfirman, yaitu seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 37 ini, yang artinya sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Dulur-dulur seiman, sesungguhnya Allah menerima taubat orang yang bertaubat dan kembali kepadanya. Maka makna ayat ini samalah dengan makna yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 104, yang mana artinya adalah tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah itu menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan juga dalam surat An-Nisa ayat 110, di mana dalam ayat tersebut yang terjemahannya atau artinya adalah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohonkan ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dulur-dulur seiman, dan ayat-ayat lainnya juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan menerima taubat orang yang bertobat. Demikianlah sebagian dari kelembutan Allah kepada makhluknya dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Dia, yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah dulur-dulur, sekian dulu untuk kali ini penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 37. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.